Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Lanjut Nabi Isa bagian kedua. Hari ini Nabi Isa lanjutan bagian kedua. Kemarin kita sudah selesai di Ibunda Maryam. Ibunda Maryam lahir, disangkanya sama Bani Israel yang lahir itu adalah laki-laki, anak keturunan Imran alaihissalam. Tapi ternyata perempuan. Difitnah lah, macam-macam. Akhirnya Nabi Zakaria berusaha menghibur Ibunda Hana. Setelah difitnah, Nabi Zakaria justru malah bilang ke Ibunda Hana bahwa justru orang yang akan membebaskan Bani Israel itu justru akan lahir dari orang yang lebih soleh dari antum. Siapa yang lebih soleh? Ya anak antum ini, perempuan, Maryam. Akhirnya Ibunda Hana itu nazar ke Allah. Nazar ke Allah untuk menjadikan anaknya pelayan nanti di Baitullah atau Bait Allah. Di sana akhirnya Ibunda Maryam dididik sama Nabi Zakaria alaihissalam, yang masih merupakan kerabat beliau juga. Nah, ini juga jadi gambaran buat antum akhwat pesantren itu sunnahnya Ibunda Maryam dipisah sama Umi sama abinya, abi udah meninggal. Jadi akhwat yang udah pesantren itu ngejalanin sunnahnya Ibunda Maryam. Jadi akhwat yang pesantren itu dijaga dari pergaulan akhir zaman, SMP, SMA, pergaulannya itu nggak bisa dijaga. Karena lihat miris akhwat tuh kadang. Sekarang di sekolah aja make upan, tabaruj, nampakin kecantikannya biar jadi perhatian. Ngapain jadi perhatian manusia? Cari perhatiannya Allah. Ibunda Maryam ini satu-satunya perempuan yang paling bisa ngejaga, dan bahkan namanya diabadikan sama Allah jadi surat ke-19, Maryam. Ada gak nama perempuan lain yang jadi ini? Kenapa? Karena kesuciannya, jaga kesuciannya. Malu, nggak pernah interaksi sama ikhwan, nggak pernah main suka-sukaan, punya marwah, punya malu, punya harga diri. Makanya kalau ada yang suka-sukaan itu udah diem. Suka itu fitrah, suka sama makanan, suka sama minuman ini, suka sama kendaraan, termasuk suka sama lawan jenis. Cuma itu dijaga, punya malu. Lanjut lagi, dibawalah ke Nabi Zakaria. Ini di surat Ali Imran dituliskan di sini di Al-Qur'an, silakan buka Ali Imran. Ibunda Maryam itu nazar sama Allah. Di sini disebutkan di ayat ke-37, di ayat ke-37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah ngabulkan tuh nazarnya Ibunda Maryam. Nazarnya diterima sama Allah dengan penerimaan yang baik. Lanjutan lagi, wa ambataha nabatan hasanan. Dan pertumbuhannya itu dijaga sama Allah. Melalui apa? Melalui dimasukinnya ke Bait Allah. Kalau kita pesantren, dijaga di situ. Banyak santri-santri yang ikhwan juga banyak. Nah, ketika pesantren itu Ibunda Maryam itu dibikinin ruangan khusus. Karena waktu itu yang belajar ikhwan doang. Dibikinin khusus sama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini pandai membuat bangunan, pandai kayu. Jadi dia dibikinin ruangan khusus buat Ibunda Maryam. Nah, di situ ada keajaiban tuh Ibunda Maryam. Disebutkan di sini di surat Ali Imran masih. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab. Ketika Nabi Zakaria itu masuk ke mihrab, ke tempatnya Ibunda Maryam, itu disebutkan wajada indaha rizqa. Selalu ada rezeki. Berupa apa? Buah-buahan. Dan buah-buahan ini aneh. Kenapa? Karena yang dilihat sama Nabi Zakaria alaihissalam itu buah-buahan yang harusnya nggak tumbuh di musim itu. Misalkan musim itu nggak ada anggur nanti 6 bulan lagi. Tapi di kamarnya, mihrabnya Ibunda Maryam itu ada buah-buahan yang nggak ada musimnya. Musim anggur, lah kok ada anggur, kan belum numbuh. Ada apel, jeruk, kok ada, padahal nggak panen. Qala, Nabi Zakaria berkata, ya Maryam, wahai Maryam, ana laki hadza. Apa ini? Dijawab, qalat, Maryam berkata, huwa min indillah. Dia rezeki itu dari sisi Allah, itu dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah ngasih rezeki kepada siapa yang dia kehendakin. Bi ghairi hisab, tanpa ngitung-ngitung. Ya Allah kalau udah ngasih itu nggak ngitung-ngitung. Nggak mikir ini pendosa, ini orang soleh,
ini orang kulit putih nih, kulitnya nggak putih. Enggak, Allah ngasih rezeki bighairi hisab, tanpa hitung-hitung. Ada yang ngatiin kalau ngasih rezeki itu Allah banyak. Oksigen, coba kalau sekali hirup suruh bayar 5.000 Ibu. 5.000, 10, 15.000, 20, 25, 30.000, 35.000, 40.000. Bayangin coba. Orang di rumah sakit oksigen tuh, orang yang di UGD oksigen itu berapa tuh satu tabung? Kalau seandainya satu tabung 500.000 buat setengah hari, itu satu hari itu 1 juta. Tapi Allah kasih tuh gratis banyak, nggak perlu bayar. Kamu bayangin, kalau oksigen antum bayar, matahari, coba kalau Allah bayar. Allah mah Maha Dermawan, Al-Wahhab, nggak kayak manusia. Diduitin semua suruh bayar, air aja suruh bayar, beli minuman mineral bayar, gopay yang kecil 1.000, 3.000. Allah mah ngasih air gratis. Jadi yang suka bikin ribetnya manusia ya, semua diduitin, sampai oksigennya dijual, ditabung. Allah mah ngasih oksigen bebas, bighairi hisab, tanpa hitung-hitung. Allah kalau ngasih. Di situ Nabi Zakaria terenyuh. Nabi Zakaria yang belum punya anak, iya, kenapa anak nggak minta ke Allah aja ya? Dia kan ngasih rezeki tanpa hisab. Di situ Nabi Zakaria yang belum punya anak nangis, merasa ditampar sama ibunda Maryam yang masih kecil. Ditampar kenapa? Kok Maryam bisa mikir kayak gitu ya? Kenapa anak nggak kepikiran? Allah kan bighairi hisab kalau ngasih rezeki. Anak minta aja sama Allah. Minta punya ahli waris yang nanti melanjutkan kenabian. Minta anak bukan sekedar buat kesenangan doang. Punya anak, biar ada kelanjutan, biar ada gimana-gimana. Enggak. Para nabi itu, para orang soleh kalau punya anak itu buat ngelanjutin ketaatan sama Allah. Kalau orang kan bisa punya anak, biar nyambung nasabnya. Banyak anaknya, jadi kebanggaan. Kalau orang soleh, mikirnya apa? Anak-anak pelanjut sujud anak ke Allah. Kan ngeri kalau punya pelanjut, nauzubillah. Enggak nyembah Allah, tapi nyembah yang lain. Ya. Nabi Zakaria doa tuh, minta. Ketika minta, Nabi Zakaria bukan nggak yakin, kayak, wah masa sih? Kayak kagum tapi campur tanya-tanya. Ya Allah, tandanya apa nih kalau punya anak? Ente nggak bisa ngomong 3 hari. Bener aja, keluar mihrab, mulutnya dikunci sama Allah, nggak bisa ngomong. Dan Bani Israel tahu saat itu, kalau ada seorang nabi yang nggak bisa ngomong, itu pasti ditahan sama Allah. Bani Israel tahu, dia ditahan sama Allah nih. Nanti pun ibunda Maryam juga puasa ngomong ketika ngelahirin Nabi Isa alaihissalam, karena banyak orang yang nuduh macam-macam. Nah, ibunda Maryam ini sejak kecil itu udah nampak kesolehannya. Kerjaannya ngapain? Sholat, ruku, sujud, baca Taurat. Injil belum ada, belum turun. Nanti Injil sama Nabi Isa dibawa. Ngafalin Taurat, sama kayak antum hari ini. Sholat, zikir, ruku, sujud, baca Quran, ngapalin Quran. Ibunda Maryam pun itu. Di Baitul Maqdis di Yerusalem, itu kerjaannya begitu. Nyapu, nyuci baju, puasa. Bahkan ibunda Maryam itu terkenal sama di orang-orang yang suka ziarah ke Baitul Maqdis. Di sini ada perawan suci, tahu namanya Maryam. Minta doa sama dia. Minta dimintain doa terus. Saking beliau tuh ngejaga diri, nggak pernah disentuh laki-laki, baik dari golongan jin maupun manusia. Makanya tuh kalau ngelepas baju tuh baca doa supaya jin juga nggak bisa nyentuh. Tidur baca tuh. Nah, ibunda Maryam ini hafal hukum-hukum Allah. Bahkan ketika santri laki-laki diajarin nggak bisa jawab, ngelihat ibunda Maryam lagi nyapu tuh, isengin Maryam, bisa jawab gak dia? Maryam sini, lagi nyapu. Ada apa ya bang? Kalau bahasa kita mah, bang, antum tahu nggak hukum korban? Korban apa aja yang ada di Bani Israel? Oh tahu, ada korban bakaran, korban buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Disebutin, korban tuh macam-macam. Kaget semua. Wih, hebat, bengong. Masih kecil, tapi udah mahamin isi Taurat. Bukan hafal doang ya. Makanya antum dituntut setelah hafal itu tahu apa yang antum baca itu apaan. Makanya hari ini setiap pagi itu ada BIA. Satunya ngebahas yang antum hafalin. Faham tuh ikhwan? Nah lanjut, setelah udah dewasa, ibunda Maryam nih kalau puasa kadang ya bukanya itu pakai cuman roti doang, roti bulat itu. Makanya suka ada yang sebut roti Maryam ya. Suka ada yang jualan tuh roti Maryam. Rotinya itu bulat, pipih, dan rasanya itu hambar.
Ya agak gurih dikit, nggak ada rasa manis, rasa stroberi, rasa apa, enggak. Zaman dulu mah nggak kayak begitu. Kadang ada orang udah mau buka minta, Maryam mana belum makan nih, ada peziarah itu datang, anak belum makan, dikasih. Temennya tahu Maryam itu kan lagi puasa, udah biarin aja. Nah, anak bukanya pakai air aja, buka puasa pakai air doang. Insya Allah sabar ya gimana. Nah, genap ketika udah dewasa, mulailah tuh Ibunda Maryam satu waktu didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Didatangi Jibril alaihissalam dalam rupa wujud laki-laki yang tampan, rupawan, ganteng. Gantengnya ketolongan. Ibunda Maryam langsung nundukin pandangan. Jadi Ibunda Maryam datangin malaikat Jibril alaihissalam. Datangin Jibril alaihissalam dikasih kabar gembira bahwa nanti Maryam antum akan ngelahirin anak laki-laki. Kata Ibunda Maryam, gimana bisa? Nah, percakapan ini sebelumnya Ibunda Maryam itu takut karena laki-laki ini siapa nih, dia nggak tahu kalau itu malaikat Jibril alaihissalam yang sedang nyamar. Kata Ibunda Maryam apa? Takwa sama Allah. Takwa sama Allah maksudnya apa? Ngingetin supaya dia jangan jahat. Karena di situ cuma Ibunda Maryam doang berdua. Ada menyebutkan waktu itu Ibunda Maryam lagi jalan masuk ke sebuah gua. Ada nyebutin lagi dalam mihrabnya. Tapi ala kulli hal itu pokoknya berdua aja di situ. Ibunda Maryam kaget sampai bilang akhirnya, takwa sama Allah ya, takut sama Allah, jangan macam-macamin anak, maksudnya jangan nyentuh-nyentuh anak. Maka Jibril ya senyum akhirnya nyampein berita bahwa ada kabar gembira bahwa nanti akan lahir seorang bayi yang dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kasih nama Isa. Gimana mungkin? Anak nikah juga belum, disentuh sama laki-laki juga belum. Kalau antum mungkin yang perempuan pernah disentuh laki-laki, bapak misalnya, atau saudara laki-laki. Ibunda Maryam itu nggak disentuh laki-laki. Gimana mungkin anak bisa lahir, bisa hamil, sedangkan anak belum pernah disentuh seorang laki-laki pun, maksudnya nikah juga enggak. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya itu udah keputusan Rob antum udah. Allah, udah keputusan Allah. Kalau Allah pengen berkehendak jadi. Akhirnya ditiupkanlah ruh, masuklah ke lengan baju Ibunda Maryam dan mengandunglah Ibunda Maryam tanpa disentuh, tanpa nikah maksudnya. Kalau hari ini banyak orang hamil nggak nikah, itu mah bukannya Ibunda Maryam, itu mah pacaran, zina. Beda ya. Setelah hamil tambah besar, Ibunda Maryam khawatir kenapa? Jadi fitnah nanti. Pas sudah gede, nah yang tahu ini, yang perhatian sama perubahan Ibunda Maryam cuma satu nih, namanya Yusuf bin Yakub An-Najjar. Yusuf ini temennya, teman di situ, maksudnya teman di tanda kutip pesantren. Temennya mau nanya, takut Ibunda Maryam tuh kesinggung. Maryam yang masih remaja tuh, Maryam, mungkin gak buah itu bisa tumbuh tanpa dari biji? Oh bisa, ada. Bisa gak pohon itu bisa numbuh tanpa ada tunasnya dulu? Oh ada. Tumbuhan di surga juga kan langsung Allah nyiptain. Nanya lagi nih, bahasa maksudnya kok nyindir, mungkin nggak ada bayi tanpa seorang ayah? Karena dia ngeliat Ibunda Maryam tubuhnya makin membesar. Yusuf merhatiin kayaknya hamil nih. Ya mungkin ada bayi tanpa ayah, mungkin ada. Buktinya Nabi Adam alaihissalam, dia tanpa ibu tanpa ayah. Kata Ibunda Maryam jawab begitu. Oh gitu ya. Ini antum kenapa hamil begini? Baru berani nanya tuh. Karena Ibunda Maryam jelasin, anak datangin malaikat Jibril, anak begini, anak hamil. Hah? Wah kalau gitu mesti gimana ya? Ibunda Maryam akhirnya kabur tuh. Iya, melarikan diri. Bukan melarikan diri karena salah ya, tapi karena takut dituduh macem-macem. Karena makin gede, nanti orang curiga kan. Nah Yusuf itu, kalau orang Kristen nyebutnya Yusuf dari Arimatea kalau nggak salah. Ini Yusuf bin Yakub An-Najjar. Akhirnya Ibunda Maryam ngejauh, dan ketika mau ngelahirin, Ibunda Maryam tuh udah, ya Allah, anak mati aja deh kalau begini. Lebih baik anak mati kalau bahasa kita begini ya. Kenapa emang? Karena takut jadi fitnah. Fitnahnya itu bukan ke dia doang, ke keluarganya juga, nanti namanya jadi jelek. Anak mati aja deh. Akhirnya pas udah mau ngelahirin, datang malaikat Jibril alaihissalam, kasih kabar bahwa ketika lagi mau ngelahirin itu ada pohon kurma bersandar di situ. Sandar, terus goyangin pangkalnya. Nanti
jatuh tuh pohon kurmanya. Dan ada kisah yang menarik nih. Waktu Ibunda Maryam hamil, belum kelihatan banget nih sama orang-orang. Terus istrinya Nabi Zakaria juga hamil. Itu Ibunda Zakaria nanya ke Maryam, "Maryam, antum hamil ya?" "Iya." "Ana juga hamil ini. Ana ngerasa bayi ana tuh sujud ke bayi antum." Jadi bayinya istrinya Nabi Zakaria sujud. Sujud itu sujud penghormatan ya, bukan sujud penyembahan. Kayak misalkan antum salim, itu kan bukan sujud tapi penghormatan. Itu membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam kedudukannya itu lebih tinggi dibanding Nabi Yahya alaihissalam yang lagi sama-sama ini nih, sama-sama hamil. Yang satu mengandung Nabi Yahya alaihissalam, yang satu lagi yang mengandung Nabi Isa. Nah setelah itu lahir Raja Persia. Hari itu ngelihat bintang itu terang. Raja Persia tuh, penyembah bintang sama penyembah api. Orang-orang Zoroaster pun penyembah bintang, ahli-ahli nujum, melihat hari itu ada satu bintang bersinar. Biasanya kalau ada bintang bersinar, itu tanda lahir orang besar baru atau tokoh atau nabi. Akhirnya dicari tahu lah orang Persia, ngirim utusan orang Majusi supaya cari ke arah Yerusalem. Cari di sana. Akhirnya 3 utusan ini, orang Majusi ini, nemuin raja di Syam. Waktu itu raja, siapa namanya? Ana lupa ya. Akhirnya hari itu lahir emang. Ibunda Maryam tuh ngelahirin. Akhirnya datanglah 3 utusan itu nemuin Ibunda Maryam yang selesai melahirkan. Ngasih hadiah macam-macam. Tapi karena dikasih tahu bahwa utusan itu datang cuma pengen ngebunuh. Karena orang-orang Yahudi ini nggak suka sama kelahiran Nabi Isa, karena dianggap fitnah nanti. Nah sebelumnya itu Ibunda Maryam itu pulang bawa bayi ke tengah-tengah Bani Israel. Dan di situ Ibunda Maryam disuruh diem sama Allah, jangan ngomong. Kalau dia nyuruh ngomong, suruh mereka ngomong ke bayi pakai isyarat. Ketika digendong, udah ramai tuh. Ibunda Maryam kan hilang, dicari sama orang Bani Israel. Kenapa nih hilang? Beberapa hari, lama. Pas datang tiba-tiba bawa bayi. Wah udah, suudzon macam-macam, bisikan, antum. Bahkan nyebutnya, ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun. Nah, saudaranya Harun tuh ada yang nafsirin kesolehannya Ibunda Maryam itu persis kayak solehnya Nabi Harun. Atau ada yang bilang lagi bahwa Ibunda Maryam itu punya saudara, punya adik namanya Harun, ahli ibadah juga soleh. Maka disebut ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Antum nih gimana? Bapak antum tuh orang soleh, bukan nabi. Ibu antum juga bukan perempuan yang jahat, bukan perempuan yang genit. Kenapa antum tiba-tiba bawa bayi? Ibunda Maryam tuh nyesek tuh dadanya. Tapi karena disuruh diem, suruh gini, ngomong sama bayi. Oh pendeta-pendeta di situ, rahib-rahib itu mencela. Apa-apaan tuh? Kita nyuruh ngomong, antum nyuruh ngomong kita sama bayi. Yang enggak aja. Ngomong bayinya akhirnya. Ana Isa, ana Rasulullah, ana gini-gini, sebutin. Itu baca di Ali Imran sama di surat Maryam. Nabi Isa situ ngomong. Kaget, akhirnya apa? Gempar tuh Bani Israel. Sebagian akhirnya beriman sama Nabi Isa, sebagian lagi kufur. Bahkan yang kufur ini yang munafik, ngadu ke raja. Harus dibunuh nih, bahaya nih bayi. Nah, akhirnya dikejar lah Ibunda Maryam sama Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana proses pengejarannya? Insya Allah nanti kita lanjut lagi di bagian ketiga. Gimana nanti di situ banyak cerita-cerita yang jarang diceritakan dan banyak kisah-kisah yang nanti kenapa Nabi Isa itu bisa hilang. Beritanya tuh sampai umur 13 tahun. Bahkan di agama Kristen itu Nabi Isa dicatat menghilang sampai usia 13 tahun, nanti muncul di Baitul Maqdis pas usia 13 tahun. Makanya orang Kristen bilang kalau Nabi Muhammad mah lengkap ya, tapi Nabi Isa, Yesus itu sempat hilang catatannya. Nah, nanti di sini kita jelaskan insya Allah pertemuan berikutnya kenapa Nabi Isa itu bisa menghilang. Menghilang maksudnya nggak ada catatannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.